Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi jama'ana fi hadzal makan al-mubarak wa fi hadzal sabahil mubarak. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fallahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil awwalin wal akhirin asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin wa qaidid du'atil mukhlisina ila Allah al mab'uts rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa ala ummatihi wa ala ashabihi ahli safa wa ala ummatihi alladzina istaqamu ala tariqihi wattiba'i sunnatihi wa ta'alimihi ila yaumi ba'atsun. Amma ba'd. Bapak Kiai yang saya muliakan, Syekhul Ma'had Al-Mu'min Tembara Temanggung, Allahu yahfazukum wa yar'akum, wasair al-asatizah a'dha hayati tadris minal mudarrisin wal mudarrisat wasairil qa'imina ala hadzal ma'hadil karim ma'had al-mu'min, para masyayikh, para guru yang rauh pada kesempatan ini yang saya cintai, yang saya muliakan, juga para hadirin dan hadirat, wa akhussu bizikri abna'it tullab wa at-talibat alladzina ya'tuna ila hadzal makan li talabil ilmi syar'i li hirasati hadzal dinil karim. Saya khususkan sebutan istimewa bagi anak-anakku, para santri dan santriwati yang hadir ke tempat ini untuk menimba ilmu, khususnya ilmu syar'i, sebagai para penjaga hurrasuddin, para penjaga din agama ini. Jemaah sekalian yang saya muliakan, seperti yang disampaikan Ustadz Ramadan tadi, tentu kita tidak lupa mendoakan saudara-saudara kita, khususnya kaum muslimin yang ada di Gaza, di Palestina, tempat kelahiran dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, yang hari-hari ini mereka diperangi dan digempur oleh kekuatan Zionis Israel yang sangat kejam, yang semua negara mengutuk perbuatan mereka, tetapi hum wa syayatinuhum, mereka dan para setan-setan mereka itu tetap mengambil jalur kekerasan, kebiadaban yang luar biasa.
Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, menghadapi persoalan Palestina, meskipun ada benarnya di antara kaum muslimin ada yang mengatakan ini bukan perang agama, tetapi yang harus diingat bahwa orang-orang Zionis mendirikan gerakan politik Zionis internasional itu juga tidak bisa dilepaskan dari pokok-pokok keyakinan Yahudi yang sudah dirusak. Ini harus dipahami juga itu. Banyak orang-orang Yahudi sendiri yang tidak suka dengan gerakan kejam kaum Zionis. Tetapi jangan lupa sekali lagi, mereka mengasaskan gerakan kebiadabannya itu juga di atas akidah yang rusak. Di antaranya mereka memiliki satu doktrin, nahnu sya'bullah al-mukhtar, kami adalah hamba Tuhan yang terpilih, ya, the choice people. Kata mereka, kami dimuliakan oleh Tuhan di atas semua umat manusia. Manusia yang sesungguhnya adalah kami, yang lainnya itu adalah hewan dan binatang. Mereka punya keyakinan seperti itu, ya. Bahkan mereka juga mengatakan khuliqal basyaru lana, manusia dan alam ini diciptakan hanya untuk kami, kata mereka. Jadi jangan lupa, akidah yang sesat inilah yang melahirkan gerakan Zionis yang sekarang membabi buta, mengebom ribuan anak-anak balita tidak berdosa, ribuan kaum ibu, ribuan orang-orang tua, orang-orang lemah dihabisi sedemikian rupa. Tidak ada lagi resolusi Dewan Keamanan PBB yang dipatuhi. Oleh karena itu saudara kalian yang saya muliakan, persoalannya bukan persoalan menang dan kalah. Persoalannya saat ini adalah wa may yatawallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Jadi memperjuangkan kebenaran itu bukan persoalan menang dan kalah, tetapi ketika kita mengetahui ini suatu kebenaran, ini suatu kesesatan, kita berada di barisan yang mana. Jadi ini yang disebut dengan aqidatul wala, loyalitas kita pada orang-orang yang beriman. Ini penting, ya. Kita sadar bahwa sebagian masyarakat kita atau tokoh kita itu tidak ingin mengait-ngaitkan peristiwa yang di Palestina dengan agama, tapi tentu tidak bisa, Ustaz. Ya kan, hum yuharibunana biaqaidihim ad-dallatil fasidah. Mereka melakukan agresi, penjajahan militer itu karena selain persoalan politik dunia, tapi juga ada persoalan akidah yang sesat dan rusak. Kalau akidahnya itu sahihah, gitu kan, kama anzalahullahu ta'ala ala anbiya'i bani Israel, sebagaimana diturunkan kepada para nabi di kalangan Bani Israel, ya, tidak mungkin mereka melakukan penjajahan, tidak mungkin mereka melakukan penghancuran atas kemanusiaan.
minimal mungkin kita tidak sampai berkewajiban pergi ke Palestina, karena tentu tidak mudah. Tapi barangkali kita punya sebagian harta. Alhamdulillah Muhammadiyah dari fase ke fase serangan ke Israel kemarin sudah mendistribusikan dana kaum muslimin tidak kurang dari 40 miliar dikirim oleh lazismu. Alhamdulillah. Ya, recehan-recehan kita yang ada di sini, Bu, tapi kan se-Indonesia. Dulu ke saudara kita di Rohingya itu juga tidak kurang dari 30 miliar. Bukan hanya luar negeri, Covid itu tidak kurang, bahkan lebih dari 1,5 triliun. Banyak. Jadi jangan pernah meremehkan. Ibu-ibu, bapak-bapak infak 2.000, 5.000, 10.000. Ingat, begitu dikumpulkan jumlahnya 40 miliar. Dan itu sangat membantu. Sahabat saya Ustadz Fahmi Salim belum lama ini ketemu dengan pimpinan tertinggi Hamas, dan mereka sangat menghormati bagaimana kaum muslimin dan khususnya orang-orang Muhammadiyah punya perhatian. Alhamdulillah. Kalaupun itu juga kita tidak sanggup, maka minimal kita hadir di sini dan kita mendoakan, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wansur ikhwanana al-mazlumina fi Filistin. Kan gitu, ya Allah, turunkan pertolonganmu bagi saudara-saudara kami para mujahid, saudara-saudara kami yang terzalimi di Palestina. Allahumma ya munazzilal kitab, ya Allah yang menurunkan Alkitab, wa ya mujriyas sahab, ya Allah zat yang memperjalankan awan-awan yang di langit, hazimal ahzab, Allah zat yang maha menghancurkan segala bentuk kekuatan-kekuatan konspiratif, uhzumil a'da, hancur leburkan dan luluh lantahkan kezaliman, kebiadaban Zionis yang sangat kejam. Wansuril muslimina alaihim, bantulah orang-orang Islam, wasya'bal Palestini, dan bangsa Palestina, ala a'daihim, atas musuh-musuh mereka. Minimal doa, keberpihakan kita minimal doa. Nah, kalau juga doa kita tidak tergerak, saya khawatir iman kita ini sedang bermasalah. Maka Rasulullah SAW menyatakan, ya, man mata walam yaghzu aw lam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Orang yang pernah hidup dan kemudian mati, nggak pernah bercita-cita, berniat berjuang, jiwa pasti tidak, harta juga tidak, mendoakan juga tidak, iya kan? Dan tidak pernah ngomong pada dirinya, ya Allah, izinkan aku berjuang, aku nenek-nenek tua di Tembara, nggak bisa ngapa-ngapain, tapi ibu kan bisa infak 2.000, ibu bisa infak 5.000. Itu artinya kita berbicara kepada diri kita ini bil ghazwi, dengan jihad. Kalau itu juga tidak, kata Rasulullah, dan orang itu mati, maka matinya di atas satu cabang kemunafikan.
Itu Pak. Ini ngomong kayak gini jangan dibilang radikal ya. Ini soalnya di online ini. Jadi saudara sekalian yang saya hormati, ini dia. Ini tentang Palestina. Kedua jemaah sekalian yang saya muliakan, ya. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sahhahu al-Imam Al-Albani fi Sahih At-Targhib wa Tarhib. Disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Man ghada ilal masjidi, siapa yang rawuh ke masjid, ini hadis Nabi ini, la yuridu illa an yata'allama, dia tidak hadir di sini kecuali ingin mencari ilmu, illa an yata'allama khairan, atau mencari kebaikan, au yu'allimuhu, ya, atau dia hadir untuk mengajarkan ilmu dan kebaikan, kana lahu ka ajri hajjin hajju tam, tidaklah dia mendapatkan seperti seseorang, kecuali seperti seseorang yang pergi berhaji, ya kan? Taman hajjatuhu, hajinya paripurna, hanya dengan hadir di majelis ilmu seperti ini. Ibu-ibu sekarang kalau daftar haji di Jogja nunggu hampir 40 tahun. Kalau ibu-ibu usianya sekarang 50 tahun, daftar hari Senin besok, ya tak? Nanti jatuhnya itu 90 tahun. Iya kalau masih hidup, ya tak? Kalau masih hidup, kalau masih hidup belum tentu sehat. Nah, ayo, kalau ingin cepat hajinya pakai furoda, ya tak? Personal apa namanya, visa, itu visa pribadi, itu tidak kurang dari harganya saja 200 juta. Nah, kalau ibu sudah pernah haji, daripada haji lagi dapat dengan harga 200 juta dan pahalanya untuk ibu sendiri, pilihannya hanya dua. Mending pahala haji itu diambil dengan pahala ikut majelis taklim, dan kedua 200 juta diserahkan ke pondok pesantren Al-Mu'min. Nah, itu pas. Kenapa? Karena kalau 200 juta diserahkan ke pondok Al-Mu'min, panjenengan sampai menghadap Allah di surga itu nanti pahalanya enggak putus. Jenengan enggak hafal Quran, tapi anak-anak kita hafal Quran, nanti ketemu sowan Gusti Allah bingung, kenapa kok ada mahkota yang rasa-rasanya saya dulu kok enggak baik-baik banget ya. Ternyata mahkota itu karena Al-Quran dihafalkan oleh para santri dan panjenengan berinfak di situ. Jadi mak-mak, nenek-nenek enggak usah ke Palestina. Ya. Nanti kedutaannya malah bingung. Ini sudah nenek-nenek mau ke Palestina ngapain? Malah bikin repot. Sudahlah, ya tak? Ya. Tapi jangan sampai ibu-ibu tidak pernah berbicara kepada dirinya tentang jihad. Harus, enggak harus punya bedil, enggak harus naik ke sana, enggak. Minimal, ya Allah, saya ini sudah nenek-nenek ya Allah, tapi pingin berjuang, punyanya cuma 5.000. Kata malaikat, enggak apa-apa, jangan remehkan kebaikan. Mengapa? Karena ridha Allah itu terselip di dalam kebaikan.
Maka Nabi mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan meremehkan suatu kebaikan. Orang itu nggak punya uang, nggak punya apa, hanya bisanya senyum, nggak apa-apa, itu kebaikan. Kenapa? Ridho Allah tersimpan di dalam kebaikan. Sebagaimana la tastakhifanna bima'siyatin, jangan pernah meremehkan suatu maksiat. Wa ghadabullahi makhfiyun fiha, dan kemurkaan Allah itu tersembunyi di dalam suatu maksiat. Nah, saya cerita sama Pak Yai, sebenarnya mendadak ke sini Bunda, mendadak. Beberapa kali WA-an sama Ustadz Ramdan, nggak pernah jodoh, waktunya nggak jodoh. Terus saya ngobrol sama keponakan beliau, Mas Gufron. Kapan ke Tembara? Lah kapan? Ya cepat lah, kalau Desember, kalau ini saya sudah susah waktunya, kecuali Ahad tanggal ini. Besok ada acara, terus nanti ke Sumatera, kemana-mana itu. Nah ini hanya qadarullah ini. Ya sudah, biar kita nggak kesusu, nginep di Temanggung, nginep, tawakal ala Allah. Ya alhamdulillah. Jadi tapi kan tidak ada sesuatu yang spontan, Allah sudah mengatur. Nah, jadi sekali lagi jamaah sekalian yang saya muliakan, ya, kehadiran kita di sini tidak kurang dari ka'ajri hajin, ya kan, seperti pahala orang yang berhaji. Kata Nabi, taman paripurna hajjatuhu, hajinya. Jadi orang yang hadir setiap pekan berarti sudah haji 4 kali sebulan. Sekarang kalau diangkakan mahal banget itu. Jadi seharusnya pengajian ini pakai tiket, Ustaz. Nah, cuman tiketnya itu yakni apa namanya, ya sesuai dengan keikhlasan dan kemampuan kita masing-masing. Ya kan, Nabi kan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada ucapan beliau yang sia-sia. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan. Nah, ini materi yang sesungguhnya ingin saya sampaikan. Saya tidak dikasih tahu kalau yang hadir juga masyarakat umum. Saya bayangannya itu akan membersamai para santri, makanya agak serius dikit, buat tebel ini kitabnya tentang ilmu, ya. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam keterangan-keterangan beliau yang disampaikan kepada para sahabat, contohnya satu sabda beliau kepada Huzaifah ibnul Yaman, la ya'ti 'alan nasi zaman illa wa huwa syarrun mimman qablahu. Tidak hadir di hadapan manusia suatu zaman kecuali zaman yang hadir berikutnya itu lebih buruk dari zaman sebelumnya. Jangan berpikir zaman Orde Baru lebih buruk dari zaman reformasi. Tidak. Bisa jadi zaman sekarang ini lebih buruk dari masa Pak Harto hidup. Mohon maaf, dengan segala penghormatan kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdialog dengan sahabat ini, dan kemudian disebutkan di antara tanda-tandanya adalah sayakunu fihim a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati. Akan muncul para pemimpin yang di dalam menjalankan amanah kepemimpinan mereka itu tidak pernah merujuk kepada hidayah yang diturunkan oleh Allah,
dan Rasulnya. Wala yastannuna bisunnati. Kalau mereka mengajarkan sesuatu tradisi kebudayaan, juga tidak pernah mengambil inspirasi dari sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sayakunu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin ala jismani insin. Akan muncul generasi itu, kata Rasulullah, hatinya itu setan, tetapi bersemayam di fisik manusia. Hadis ini sifatnya global, jangan menunjuk fulan dan fulan. Kita ambil maknanya secara normatif tentang suasana zaman. Apa kata para ilmuwan kita? Ya, para ilmuwan kita, mereka mengatakan kita hidup di era yang luar biasa, serba berubah. Tantangan-tantangan yang kita hadapi itu nggak terfikirkan. Sekarang ini ibu-ibu, terutama yang masih punya anak-anak usia perguruan tinggi dan menengah, ada satu gejala yang mudah sekali dilakukan oleh anak-anak kita sekarang: bunuh diri. Satu fakultas di Yogyakarta dari satu universitas menyampaikan kepada saya data statistik, data angka-angka mengatakan kalau mereka ini merasa kesulitan di dalam menjalani hidupnya, ternyata pilihan terbanyak untuk dilakukan itu, persentase yang cukup tinggi adalah bunuh diri. Jadi jangan heran di kampus-kampus besar sekarang berita tentang bunuh diri ini muncul. Dan bukan hanya di Jogja, ya Semarang, ya Bandung, Surabaya. Bukan tukang becak, tetapi justru para pelajar kita. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, ya, sekarang mari kita lihat keagamaan kita, Bu. Lembaga-lembaga agama kita ini lemah, termasuk ormas, Pak. NU, Muhammadiyah, MUI dengan semua fatwa, Persis, Al-Irsyad. Mengapa? Karena anak sekarang itu mencari fatwa agama bukan di majelis kayak begini, di Google. Sehingga penelitian mengatakan 60% lebih anak muda sekarang itu sudah banyak yang percaya dengan agnotisme. Agnotisme itu dia tidak percaya dengan kebenaran wahyu, tidak percaya. Mereka akan mengatakan, apa perlunya Tuhan dalam hidup saya, sementara teknologi informasi sudah menghadirkan semua jalan keluar dalam hidup saya. Mereka tidak punya ketergantungan kepada Allah. Ini sekarang anak-anak kita. Ini sebetulnya yang saya baca ini hasil jurnal, Ustaz, cuman saya sederhanakan aja ini karena saya menghadapi mahasiswi yang sudah tidak muda, mak-mak dan nenek-nenek kita ini. Kalau pakai bahasa jurnal nanti malah ribet. Iya toh. Jadi orang beragama sekarang ini, panjenengan ngerti toh kalau masuk alun-alun toh, Bu? Ngerti toh? Tapi saya lihat semalam alun-alun Magelang lebih ramai dari alun-alun sini Temanggung. Tapi intinya alun-alun. Di situ banyak orang jualan. Jadi sekarang ini orang beragama itu kayak orang masuk alun-alun, yang suka sate makan sate, yang suka mie godok ya makan mie godok, yang suka nasi goreng, terserah dia seenaknya. Maka sekarang beragama itu juga seperti pasar. Kalau agama yang enak-enak ini diambil, yang tidak enak nggak diambil, iya kan? Undang-undang zakat ada, kenapa? Di situ ada duit.
Kenapa nggak ada undang-undang hijab, undang-undang cara berpakaian yang islami misalnya, undang-undang sholat, undang-undang haji ada, karena di situ ada triliunan uang. Tapi kenapa nggak ada undang-undang berpuasa? Malah sekarang kita dipaksa yang puasa harus menghormati orang yang tidak puasa. Zaman Orde Baru sebaliknya Pak, yang tidak puasa menghormati yang puasa. Makanya warung zaman Orde Baru ditutup, biar yang tidak puasa menghormati yang puasa. Nah sekarang dibalik, pejabat kita ngomong yang puasa hormatilah yang tidak puasa. Artinya apa? Yang tidak berzina hormatilah orang yang berzina. Apa enggak rusak republik? Jadi coba ya, jadi ibu bapak sekalian yang saya muliakan, jadi orang itu beragama seperti orang satpam masuk kantor, pakai apa namanya shift. Ya kalau sholat itu lagi perlu, apalagi masa-masa kampanye gitu ya. Ya rajin-rajinlah datang ke pesantren, rajin-rajinlah Pak datang ke masjid, menemui kiai, sowan romo kiai ini itu, bila perlu pakai kerudung. Kenapa? Karena masa kampanye. Nanti selesai masa kampanye, wah jenengan yo Islam itu jangan terlalu Islam lah, kayak begitu ya. Dan seterusnya itu. Sehingga saudara sekalian yang saya muliakan ya, penyimpangan kita sedemikian rupa. Belum lagi masalah-masalah moralitas ya, propaganda kawin sejenis. Di Yogyakarta 100% angka HIV naik, kata dinas kesehatan. Sebabnya itu bukan lagi hubungan zina laki perempuan, tetapi laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Ini persoalan kita. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak jemaah sekalian, tolong ini perhatikan. Nah oleh karena itu saya konkret, solusinya apa sekarang yang bisa saya sampaikan sebagai motivasi buat anak-anak kita? Tidak ada solusi kecuali kembali kepada wahyu yang diajarkan oleh Allah, diturunkan melalui Jibril alaihissalam dan disebarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Taraktu fikum amrain. Ada dua warisan, dua perkara ya. Lan tadillu, lan itu artinya tidak akan, dunia kalian tidak akan sesat, ekonomi kalian tidak akan sesat, politik kalian tidak akan sesat, budaya kalian tidak ada sesat, semua aspek kehidupan kalian tidak akan sesat. Syaratnya apa? Ma'in tamassaktum bihim, selama kalian pegang erat dua warisan kenabian ini. Satu adalah kitab Allah dan yang kedua adalah sunnati, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, bagi para orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak di sini, mohon maaf Pak saya katakan, anak panjenengan pingin ahli komputer, ahli IT, ahli apa, mohon maaf, dengan yang ada sekarang rasa-rasanya ngapunten saya mengatakan, kayaknya mereka nggak perlu sekolah formal. Mengapa? Semuanya sudah tersedia di online. Seorang anak lulusan SMK di Jawa Timur yang desain pesawat tempurnya diterima oleh satu institusi pertahanan di Amerika Serikat, itu bukan S1. Ketika ditanya dari mana dia dapat, belajar di YouTube.
Saya ingin mengatakan, mau jadi apapun sekarang ini di luar ilmu wahyu, di luar ilmu wahyu, itu anak-anak kita bisa belajar secara online, tetapi tidak dengan ilmu wahyu. Ya, maka saya katakan di sini, para ulama kita mengatakan, mengapa demikian? Li'annal ilma syar'i mirasul anbiya. Karena ilmu wahyu ini adalah warisan para nabi yang dibawa oleh para ulama secara turun-temurun, yang kita kenal dengan sanad. Maka dikatakan as-sanadu minad-din. Sanad itu bagian dari agama kita. Jangankan kepada siapa mengambil ilmu, hatta kepada siapa anak-anak kita bergaul. Nabi mengajarkan kita, almar'u ala dini khalili falyanzur ahadakum man yukhalil. Agama anak-anak kita dan agama kita ini sangat, warnanya itu nanti sesuai dengan siapa menjadi kerabat dekat kita, sahabat kolega dekat kita siapa. Maka kalau bersahabat pun tolong dilihat dengan siapa bersahabat, kan? Jadi kalau saya susun, kalau jamaah sudah rutin hadir di tempat ini, punya jadwal Ahad pagi, saya sangat yakin frekuensi yang terbangun, sel-sel susunan saraf tubuh kita yang terbangun, itu adalah kebaikan-kebaikan. Ruh-ruh kita ini saling bertaut. Al-arwah junudun mujannada. Ruh-ruh orang beriman itu ibarat bala tentara yang berbaris rapih, rekat. Ma ta'arafa minha calab. Ruh yang saling mengenal itu akan saling merekat, kohesif, mengikat. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Ruh yang saling tidak mengenal sulit akan bertemu. Maka orang kalau tadi malamnya itu sibuk nyekek botol mabuk, pagi diajak sholat subuh, rasa-rasanya berat, kecuali ada hidayah. Demi Allah, saya berani bersumpah, wajah yang hadir di sini adalah wujuhun tabyaddu fih, wujuhun tabyad yauma tabyaddu fih wujuh wa taswaddu wujuh, seperti qiraah tilawah anak kita tadi. Wajah yang hadir di sini adalah wajah yang insya Allah berseri, ya, bersinar pada hari bersinarnya wajah di hadapan Allah, dan pada hari kemudian wajah itu gelap gulita di hadapan Allah, hitam. Itu sudah hukum, Pak. Itu sudah hukum. Maka saya katakan di sini, sampai Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, man talabal ilm, wahyu maksudnya, barang siapa yang menuntut ilmu, wahyu, liyuhyiya bihil Islam, dengan ilmu itu dia ingin menegakkan kehidupan Islam. Apa kata beliau? Fahuwa minas siddiqin. Dia termasuk orang-orang siddiq. Siapa contohnya siddiq dalam sejarah kita? Abu Bakar as-Siddiq. Derajatnya, padahal derajat keimanan beliau kalau ditimbang dengan keimanan umat ini, itu masih lebih berat timbangan keimanan beliau. Tapi orang yang belajar ilmu pengetahuan untuk menghidupkan Islam, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Miftahu Dari Sa'adah, kunci pembuka rumah kebahagiaan. Beliau katakan, kana minas siddiqin wa darajatuhu ba'da darajatin nubuwah, dan derajatnya di hadapan Allah setelah derajatnya kenabian. Maka kalau ditanya orang-orang ulama seperti itu, ya kan, kadang itu lebih tinggi derajatnya dibanding dengan para syuhada. Luar biasa, Bu. Jadi kalau panjenengan punya anak cucu,
Itu artinya kita sudah menyerahkan satu belahan jiwa kita untuk menjadi apa yang dikatakan oleh para ulama kita, ihyaul Islam. Kenapa kita perlu? Islam tanpa kita nggak akan hilang, Pak. Mohon maaf loh, Islam, kalau semua umat Islam ini tidur, semua umat Islam ini meninggalkan masjid, apakah Islam akan hilang? Insya Allah tidak. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli. Allah yang akan menjayakan Islam. Tapi kalau kita mendirikan Muhammadiyah, mendirikan Al-Mu'min, itu hanya sekedar untuk menyusun jawaban. Besok kalau ketemu sowan Gusti Allah, sampean ngapain aja di Tembara? Hidupmu itu untuk apa? Minimal jawabannya, ya Allah, saya pernah menjadi pengurus majelis tablik dan saya pernah bertablik kemana-mana di kampung ini. Kalau jenengan jadi ASN itu udah biasa, jadi presiden udah biasa, Pak. Tapi yang tidak biasa, hadis Rasulullah SAW, li an yahdiya bikallahu rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Satu orang mendapatkan hidayah karenamu, kata Rasulullah SAW, lebih baik daripada dunia seisinya. Ayo, cuman hadis ini agak kurang gagah karena kita silau dengan jabatan presiden, apalagi masa-masa pilpres sekarang ini ya. Tapi saya tidak begitu silau. Kurang apa Fir'aun? Tenggelam juga. Lah kita ini nggak mau tenggelam. Ya kita ini mau hidup kita ini mulia. Ya, jadi saudara sekalian yang saya muliakan. Nah, karena itu dalam suasana dunia di mana agama sudah tidak dianggap penting, mohon maaf ya, sekali lagi saya tekankan, kalau panjenengan ingin menguasai dunia saat ini, sudah terlalu terbuka cara-cara itu. Mau bikin pesawat, mau bikin apapun di dunia internet itu sudah tersedia. Tapi jangan pernah melakukan hal ini dalam konteks ilmu wahyu. Ilmu wahyu harus pelajari. Jadi saudara sekalian yang saya hormati, karena itulah kemudian ya saya katakan ya, kalau warisan, mohon maaf, kenapa sekarang orang ribut di Indonesia? Tolong angkat tangan, apa istilah yang paling ramai di Indonesia sekarang? Politik dinasti. Politik dinasti itu bahasa lainnya politik warisan. Ya tak? Lalu kata Pak Kiai Mustafa Bisri, tokoh kita di NU, kok ada republik tapi kok rasa-rasanya kerajaan. Itu puisinya Pak Mustafa Bisri. Kalau nggak setuju, gugat Pak Kiai Mustafa Bisri. Mohon maaf Pak, sehebat-hebatnya warisan, saya ingin katakan, kurang apa warisannya Fir'aun? Kurang apa warisannya Qarun? Apalagi hanya warisan politik 5-10 tahunan. Maka saya katakan mirasun nubuwah, warisan kenabian, lebih mulia daripada warisan politik, lebih mulia daripada dinasti politik dan semua bentuk warisan yang ada di dunia ini. Tapi kalau di tempat ini ada yang jadi capres, jangan mundur, tetap aja maju. Maju. Insya Allah kita pilih. Karena kalau capresnya sudah datang tiap subuh di masjid, insya Allah ciri orang baik. Tapi kalau datangnya 5 tahun sekali ya setelah. Jadi ini penting ya.
Karena itulah saudara sekalian yang saya muliakan, ya, kita bacalah sini beberapa paragraf dari para ulama kita, ya. Ilmu syar'i, anak-anak kita yang belajar ilmu agama kayak begini ini, ya, ini sudah pilihan yang luar biasa. Jadi adik-adik kita, anak-anak kita yang di belakang ini, ya, maka nanti Ustadz, ya, kita tinggal kita set up aja biar pondok kita ini nuansanya juga milenial gitu, ya. Keren, ini pondok tahun 82, nah sekarang sudah 2023, cukup lama, ya, itu tidak ada persoalan. Nanti, ya, caranya nanti kita akan kita berikhtiar lah untuk bertahun dan lain-lain. Nah, saya ingin baca lagi. Jemaah sekalian, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau di dalam salah satu tulisan, ya, di dalam kitab Majmu' Fatawa, la budda lil abdi min awqat yanfaridu fiha bi nafsihi fi du'aihi wa zikrihi wa salatihi wa tafakkuri wa muhasabati li nafsihi wa islahi qalbi. Kita sebagai seorang hamba, kata beliau, harus punya waktu spesial. Untuk apa? Bila perlu, tidak usah suami istri rame-rame berdua, nggak usah, suaminya sendiri, istrinya sendiri. Untuk apa? Berdoa, bermunajat, berzikir, bermuhasabah, ya kan? Dan seterusnya itu. Dan untuk menata kolbu ini, Pak, kadang-kadang ibu bapak sekalian, ada waktu istri itu perlu sendiri, ya kan? Ada waktu suami itu juga perlu sendirian. Untuk apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Muhasabah, kita ini perlu muhasabah. Kalau Rasulullah pernah berkata kepada seorang sahabiat, wahai Zainab, bagaimana sikapmu kepada suamimu? Kata beliau, ya Rasulullah, ini tangan saya buktinya kapalan. Tidak ada pekerjaan suami yang bisa sanggup saya lakukan kecuali saya bantu suamiku. Lalu kata Rasulullah, percayalah, suamimu adalah surga dan nerakamu. Sekarang kita tanya, pertanyaan kepada suami, sampean potongan nggak jadi surga neraka? Enggak, enggak. Mohon maaf. Sahabat saya seorang kepala kantor Kementerian Agama di Lampung. Coba perhatikan, Pak. Putranya yang satu di Magelang Gontor 5, ya. Yang satu di Pondok Gontor yang Ponorogo. Istrinya sedang di Kalimantan. Beliau goes. Pejabat ini goes. Kemarin jadi penjabat Kanwil. Terakhir ini jadi Kandepak di satu kabupaten. Sedang goes, beliau apa? Tufiya, meninggal. Allah maghfir lahu warhamhu wa'fu. Teman saya satu angkatan, berarti kan usianya kurang lebih usia saya 50. Yang pasti lebih tua Ustaz Romton, ya kan? 50 tahun. Coba kita bayangkan, Pak, beliau meninggal dalam suatu aktivitas yang justru menyehatkan. Goes sepeda, istri di Kalimantan, anak satu di pondok di Magelang, yang satu di Ponorogo. Saya tidak bisa membayangkan rasa duka, iya kan? Hasibu anfusakum. Yang kayak begini ini nggak selesai dengan SK Presiden. Coba kita membayangkan, Pak, kita akan menghadapi suasana seperti itu. Mohon maaf, dunia ini sudah terlalu merusak akal dan kolbu kita. Maka kalau kita tanya, kita sebagai suami, pantas nggak kita ini jadi seorang yang menuntun istri kita kepada surga? Potongan wajah kita kalau dilihat oleh istri kita, itu yang muncul malaikat Malik apa malaikat Ridwan?
Ini waktunya sudah habis ini. Kita 7.15. Nah sekarang mak-mak bertanya juga, seperti apa Anda kepada para imam ini? Kalau Nabi katakan tidak ada perempuan mati meninggal dan suaminya ridho, kecuali kata Allah sakarmu itu ada 8 pintu surga, silahkan berpilih. Cuman masalahnya pantas apa tidak gitu loh. Nah ini persoalan orang mati akhir hayat ini nggak selesai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, nggak selesai dengan majelis etik Mahkamah Konstitusi. Selesainya dengan apa? Wahyu syariah. Loh kok anak panjenengan sekolah agama di Pondok Al Mukmin kok merasa tidak terhormat? Ada yang rusak dengan keimanannya. Mohon maaf loh Bu, ya memang saya santri, hidup saya sampai hari ini masih di pondok. Nyantri di Madura ke Pondok Gontor, jadi guru di Pondok Gontor, masuk lagi di Madinah, nyantri lagi di Madinah, pulang lagi sekolah S2, masuk di tabligh, pergi lagi. Saya kalau pergi ke Malaysia itu juga di asrama Ustaz, tinggal di asrama. Jadi ini luar biasa anak-anak kita ini, tidak main-main Pak. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, ketika Rasulullah mengatakan badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muslim, hei segera kalian melakukan amal baik sebelum fitnah datang kepada kalian seperti penggalan potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan, pagi beriman, wa yumsi kafiran, sorenya kafir. Atau sebaliknya, yumsi musliman mu'minan wa yusbihu kafiran, sorenya beriman, paginya kafir. Iya kan? Dunia itu sandiwara. Coba aja lihat sekarang, seorang ibu tokoh politik, wah begitu dekat dengan seorang bapak tokoh politik, sekarang ya pisah ranjang. Iya lah, yang dulunya sangat dekat, ternyata usia kedekatan itu nggak genap 10 tahun. Iya lah. Coba, lalu mengapa kita yang sudah dikumpulkan oleh Allah, ja'alana wa iyyakum minal mutahabbina fih, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang saling punya mahabbah di antara kita ini, ya kan? Dan mahabbah kita bukan hanya di tembara. Ibu-ibu lihatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahtijaju ahadikum ala haqqihi fid dunya ashaddu min ihtijajil mu'min ala Allah yaumal qiyamah. Adu argumen, kekeh ya, seseorang berdebat mempertahankan haknya di dunia, kata Rasulullah, itu tidak lebih hebat daripada begitu kerasnya orang mukmin mendebat Allah tentang saudaranya yang masuk ke neraka. Bagaimana itu? Pada hari kiamat, sekelompok orang mukmin masuk surga, tapi di sebelah sana ada orang-orang yang dikenal di dunia, kanu yasumuna ma wa yatasaddaqun, gitu ya, wa yusallun. Ada orang-orang dulu di dunia, bersama mereka sholat, bersama mereka sedekah, ya kan, bersama mereka berpuasa. Lalu orang-orang yang masuk surga berdebat kepada Allah, ya Allah, mengapa mereka itu masuk neraka, padahal dulu mereka ketika kami hidup di dunia, puasa bersama kami, sholat bersama kami, sedekah bersama kami tidak rela ya Allah. Kekeh orang mukmin membela saudaranya, kata Allah, dan Allah lebih tahu, nggak perlu bukti, Allah lebih tahu. Oke, silahkan lihat saudara-saudara situ. Lalu Allah perintahkan kepada malaikat berdasarkan kesaksian ahli surga ini,
Ada orang yang api neraka sudah menyentuh al-ka'ab, mata kaki. Ada yang api neraka itu sudah menyentuh nisfus sak, setengah daripada betis. Kata Allah, keluarkan mereka berdasarkan kesaksian orang-orang beriman, lalu mereka dimasukkan di nahrul hayat, sungai kehidupan, dan dimasukkan ke dalam surga. Pernah nggak kita mikir, sahabat jamaah kita yang bersama di Tembara ini, di Al-Mu'min ini, besok hari kiamat, loh kok ke sana? Ya Allah, itu dulu ikut ngaji Ahad tanggal 5 Ustaz. Dulu yang ngaji dari tablik. Lah kok masuk ke situ ya Allah? Saya menjadi saksi ya Allah. Dia dulu ngaji bareng saya di Al-Mu'min. Yakin ya Allah? Kata Allah, ya Allah, iya. Dikeluarkan. Itu visi persaudaraan kita, Pak. Apa yang bisa menjelaskan ini? Wahyu, syariat yang bisa menjelaskan, bukan keputusan menteri, bukan keputusan presiden, bukan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mohon maaf, kadang ini sudah masuk sekolah ini. Jadi apa ini? Aisyah yang didukhul itulah wahai dukhul ghurfah. Ini kita ditolerir kayaknya sampai 7.30 ini Ustaz ya. Ya jadi tinggal sedikit lagi lah. Ya, jadi oke, baik. Nah ini yang sering ibu-ibu tolong dicatat. Nanti ini dicatat, ditagih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditagih ya. Nanti kalau sudah ketemu Rasulullah, kita akan bertemu di haud insyaallah, di telaga beliau. Kita minum dari telaga susu yang disiapkan oleh Allah. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menempuh suatu jalan. Tadi saya tidak yakin semuanya tinggal di sini. Ada yang di kampung sebelah, ada yang macam-macam dan seterusnya. Dia mencari ilmu, dan yang kita pelajari hari ini ilmu. Sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Dengan perjalanannya mencari ilmu, Allah mudahkan baginya ke surga. Wa innal malaika la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Para malaikat datang kepada kita merendahkan sayapnya sebagai ridho bagi semua panjenengan, termasuk para santri tentu. Bukan hanya itu, apa kata Allah? Wa innal alim, orang yang punya ilmu. Nah sekarang setelah jenengan mendengar, tidak ada yang baru dari saya, tapi merefresh, menyegarkan. Artinya kita punya ilmu. Ya. La yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Akan selalu dimohonkan ampunan oleh para malaikat yang ada di langit, yang ada di bumi, hattal hitan fi jawfil ma, sampai ikan yang ada di perut air mendoakan kita, beristighfar untuk kita. Di dalam hadis yang lain juga dikatakan hattan namlu fi juhriha, sampai semut-semut yang ada di lubangnya itu mendoakan kita. Wa inna fadl alim alal abid ka fadlil qamar ala sairil kawakib wa innal ulama warasatul anbiya lam yuwar wa innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman wa inna ma warasul ilm faman akhadhahu akhadha bihazzin wafir. Jadi ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keutamaan seorang yang punya ilmu daripada orang tidak punya ilmu namun senang beribadah tanpa ilmu, itu seperti jenengan melihat bulan purnama yang kemudian melenyapkan semua planet-planet yang lain. Itu dia. Dan para ulama itu adalah pewaris para nabi. Tentu kita tidak perlu mengatakan ulama kelasnya Imam Bukhari. Setidaknya kita alim pada diri kita tentang apa yang menjadi fardu ain bagi kita. Apa yang fardu ain bagi kita itu? Ya syahadat kita,
sholat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita. Tahu? Iya kan? Ini fardu. Kalau orang kaya tahu dia punya kewajiban zakat. Kalau orang miskin tahu dia harus bersabar. Kalau orang alim tahu dia punya kewajiban menyampaikan ilmu. Balighu anni walau ayah. Bagi orang yang tidak cukup ilmunya, kewajiban dia fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Semuanya punya kemuliaan di hadapan Allah. Dan yang bisa menjelaskan ini adalah ilmu wahyu syariat. Jadi ibu bapak sekalian yang saya muliakan ya. Jadi ini apa ya? Juga saya sampaikan di sini ya. Mohon maaf ya. Ini penting juga saya sampaikan di dalam Sahih Al-Jami' riwayat Al-Imam Ibnu Majah ya. Ad-dunya mal'unatun. Dunia ini terlaknat. Mohon maaf, dunia ini terlaknat. Terlaknat itu apa? Jauh dari rahmat Allah. Wa mal'unun ma fiha. Dan apa yang ada di dalam kehidupan dunia ini umumnya juga jauh daripada rahmat Allah. Illa zikrullah. Jenengan jadi pedagang. Pedagang itu sangat riskan terlaknat kecuali dalam perdagangan itu masih ada zikrullah. Politik itu cenderung untuk jauh dari rahmat Allah kecuali dalam politik itu masih ingat Allah. Semua. Maka sekarang kita senang sekali ada pemain bola nyumbang bermiliar-miliar kepada Palestina. Dengan keterampilan kakinya menjadi olahragawan dunia, dia dapat hadiah, diinfakkan untuk penderitaan masyarakat Palestina. Coba. Sementara banyak orang Islam di YouTube, di apa, itu merendahkan makna para mujahid. Coba lihat. Ini hidayah Allah ya. Au aliman au muta'alliman, atau yang membuat dunia ini bisa terjaga dari laknat itu selain ada zikrullah dan semua turunan orang mengingat Allah itu, di situ masih ada orang alim, di situ masih ada orang yang senang mencari ilmu. Maka tembara ini insya Allah dekat dengan rahmat Allah selama ilmu itu masih ada. Maka pondok pesantren Al-Mu'min bukan pondok yang butuh panjenengan, kita yang butuh pondok. Karena pondok inilah yang bisa mengambil perhatian para malaikat yang ada di langit. Jadi kalau ada azab Allah mau turun ke tembara, itu malaikat masih sungkan. Kenapa? Masih ada Al-Mu'min. Ya, jadi ya mohon maaf Ustaz, karena kita di Muhammadiyah ini agak kurang apa ya, masalah pondok itu. Jadi ini warga Muhammadiyah ini jangan mindsetnya hanya yang dunia-dunia terus. Sudahlah kita apa ini, kita kembali perhatikan ini pondok kita dan seterusnya ini. Jadi ibu bapak sekalian yang saya muliakan ya, banyaklah ucapan-ucapan yang baik daripada para tabi'in ya, yang memberikan kita ini inspirasi ya, inspirasi, motivasi ya. Sampai-sampai terakhir ini mungkin saya sebut ini Ustaz, Al-Hasanul Basri rahimahullah ya, ini ditulis oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Apa kata Hasan Al-Basri? Li'an ata'allama baban minal ilmi fa'u'allimahu musliman. Bila mana diriku ya diberikan karunia oleh Allah untuk mempelajari satu bab daripada ilmu, misalnya dia ngerti tentang wudhu, lalu dia mengajarkan ilmu tentang berwudhu kepada orang lain,
Kata Hasan Basri, ahabba ilayya, ini lebih aku sukai, min antakuna li ad-dunya, daripada aku memiliki dunia semuanya, fi sabilillahi ta'ala. Lalu dunia itu aku serahkan di jalan Allah, tetapi mengajarkan ilmu kepada seorang muslim, kata Hasan al-Basri, lebih aku cintai daripada memiliki aset dunia ini, meskipun itu diserahkan di jalan Allah. Nah, itu dia, Bu. Jadi ibu-ibu dulu belum selesai S1 ya, dulu S1 Mbah, panjenengan dulu syariah mboten, Mbah? Sudah. Enggak apa-apa tidak dapat sertifikat dari negara, tapi jangan lepas sertifikat dari malaikat ya. Amin. Udah, sekarang target kita sertifikasi langit. Karena sertifikat dunia itu ya paling habis diterbitkan, distempel, cap 3 jari, ya kadang bermanfaat, kadang tidak ya. Kadang orang tidak punya sertifikat sekolah juga bisa jadi pejabat, tapi sertifikasi akhirat itu yang mulia. Maka sekarang mbah-mbah yang ada di sini sudah nggak usah mikirin ijazah ya, jadi ya ijazah, mikirnya ijazah dari Allah ya. Jadi malaikat datang. Nah, terakhir hadisnya malaikat datang nih bersama kita, cuman malaikat tidak perlu diperlihatkan, karena kalau malaikat dilihatkan jenengan semua ngambil handphone terus selfie, maka malaikat digaibkan oleh Allah, mereka datang. Ini hadis Imam Ahmad. Nanti sebelum jenengan nyampe rumah, malaikat sudah sampai lagi ke langit. Allah bertanya, sedang dalam keadaan apa hambaku engkau tinggalkan? Para malaikat mengatakan, aku tinggalkan mereka dalam keadaan berzikir kepadamu ya Allah, mengagungkan asma-mu, membaca ayat-ayatmu. Apa yang mereka harapkan? Mereka mengharapkan surgamu ya Allah. Pernahkah mereka melihat surga? Tidak ya Allah. Apakah mereka ingin penjagaan, perlindungan? Betul ya Allah. Mereka mohon perlindunganmu dari siksa neraka. Pernah lihat neraka? Tidak pernah ya Allah. Bagaimana jika mereka pernah melihat neraka? Sudah, sekarang kembali lagi ke tempat ini, ke tembara Al-Mu'min ini. Katakan kepada semua yang hadir, inni qad ghafartu lahum. Semua dosa mereka yang hadir ini, kata Allah, aku sudah ampuni. Tunggu ya. Ya Allah, malaikat komplain, ya Allah, di antara mereka ada yang tidak ikhlas banget, mereka pingin snack ya Allah. Kata Allah menjawab, tidak ada masalah. Orang yang hadir niatnya tidak lurus seperti itu, tidak ada masalah. Yang jelas tidak membahayakan yang lain. Katakan kepada mereka, dosanya semua telah aku ampuni. Coba bayangkan, jenengan nggak perlu dibom Israel loh, nggak perlu dirudal Israel, dosanya sudah diampuni. Sudah jelas ya. Ya ini syariat. Inilah agama kita, Pak. Maka tolong harapan saya pribadi ini, ya satu tentu kader Ustadz ya. Saya bicara kader ini, kami bersama Ustadz Adi Hidayat. Insya Allah ahad depan Ustadz Romdon kalau mau ketemu Ustadz Adi, ahad depan ke Jogja Ustadz. 12 ahad depan ini saya sama Ustadz Adi Hidayat ada acara, dan insya Allah kita konkretkan. Cuman Ustadz Adi Hidayat pingin 30 juz Ustadz. Saya nawar Ustadz, mbok jangan 30 juz, 15 nopo 10. Beliau belum berkenan. Itu sekarang 28 kader kita yang di Libya, itu kita harapkan jangan pulang. Kalau pulang tujuan cuma satu, menikah berangkat lagi. Ini kita berharap penting. Mohon maaf, yang mau jadi rektor banyak Pak, jadi direktur rumah sakit di Muhammadiyah banyak. Mohon maaf, jadi kepala sekolah juga banyak Ustaz. Tapi yang jadi kiai, yang mau ngopeni pondok tidak banyak. Mohon maaf. Maka kita ini 28 kader kita di Libya itu 0.
Semuanya di biaya perjalanan itu kemarin saya tadi cerita 1M itu beliau talangi sendiri. Dan ini insya Allah kita akan siap berangkatkan lagi mulai tahun ajaran yang baru itu dengan Madinah buka Ustadz. Madinah Ummul Qura itu buka. Cuman tadi itu masih beliau berharap 30 juz. Karena kader ini penting, kader ini penting. Nah, sekarang saya kita mari berkontribusi masing-masing selain doa ya. Saya dengan amanah yang saat ini bersama Ustadz Adi Hidayat bisa membantu dari sini Ustadz. Dulu dokumen yang sudah ada masih kita tahan Ustadz. Nah, jenengan kalau punya anak, punya apa, ayo. Seperti Maryam gitu loh. Dulu seperti Imran. Jadi kalau punya anak yang kayak begitu itu diniatkan sudah sejak sebelum. Ya, jadi sebelum ketika di rahim itu sudah diniatkan. Maka, nah sekarang kalau dulu, wah Ustadz saya sudah nggak hamil lagi, anaknya sudah ada toh, ya sudah niatkan anaknya ini, ya cucunya boleh. Nah ini kalau ada, monggo. Itu Ustadz kayaknya penting sekali Ustadz untuk kaderisasi. Karena pondok pesantren tanpa kader ya ndak bisa. Kan ndak mungkin Ustadz nenek-nenek jadi direktur sini. Ya, ini simbah-mbah kita ini yang paling pokok keberkahan mereka. Orang-orang tua ini membawa berkah kata Rasulullah. Al khairu ma'a akabirihim. Kebaikan, keberkahan Allah itu dibawa oleh para sesepuh, orang-orang senior. Nah, itu. Yang muda siap terjun ke medan perang untuk tolabul ilmi, bukan ke Palestina ya. Yang tua insya Allah mendoakan pintu langit terbuka, tapi juga yang tua biasanya dunianya sudah lebih jadi, maka harus berinfak. Mau cari apa lagi tuh Bu? Tinggal satu jenengan yang belum masuk surga. Masuk surga. Kalau yang muda dua tugasnya, hidup yang baik, mati yang baik. Kalau yang senior-senior kita tinggal satu tugasnya, dunia udah selesai, tinggal masuk surga. Nah saya kira demikian saja Ustadz. Apa yang mohon maaf ada keterlambatan. Kurang lebihnya sekali lagi nasrun minallahi wa fathun qarib. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mazlumina fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ya munazzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal a'da' wahzumil a'da' minal yahudiz zahayinah al-ghasibin al-zalimin wansuril muslimina alaihim. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.